crack it. A few moments later. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi pada malam hari ini dan seperti biasa kita bahas soal ini ya. Apa namanya? Yang belum kita bahas baik di kelas online maupun di YouTube ya. Oke, kita mulai. Suatu wahana kinceria jenis wheel dilengkapi dengan 12 tempat duduk. Jarak antara tempat duduk satu dan ke satu dan ketiga adalah 3 meter. Jarak 3 meter, oke. Panjang tiap tiang penyangga adalah 6 meter. Untuk menggerakkan kinceria itu dipasangkan roda penggerak pada poros kinceria. Roda penggerak dan roda mesin penggerak mempunyai radius sama yaitu 0,5 meter. Jadi ini penggeraknya yang ini ya. Yang ini. Dan keduanya dihubungkan dengan sebuah sabuk. Jadi ini sabuknya ya. Ini sabuknya. Roda mesin penggerak berada di bawah roda penggerak dengan titik pusat berjarak 3 meter di atas tanah. Oke, jadi ini tanah ya. Berarti ini 3 meter gitu maksudnya ya. 3 meter. Ini jari-jarinya 0,5 ya. Terus panjang tiang penyangganya 6 meter. Berarti dia sama kaki. Apalagi yang diketahui ini. Ini jarak antara tempat duduk ke satu dan ketiga adalah 3 meter. Dia bilang 3 meter nih jarak nih berarti ke satu dan ketiga. Maksudnya, oke, mungkin ini maksudnya ya. Bentar. Ini sama ini gitu ya. Jadi garis lurus ya. Bukan busur kan ya maksudnya ya. Ini dengan ini dengan ini. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ini juga 3 dong. Oke, sebentar ya biar mau lurus garisnya. Nah ini berarti juga 3 dong ya. Kan jarak antara, kita kan nggak tahu mana yang ke satu mana yang ketiga nih. Ya kan? Jadi ya kita nggak aja nih ke satu, nih ketiga. Berarti jaraknya maksudnya ini ya, 3 meter. 3 meter. Terus pertanyaannya, radius lingkaran paling luar. Nah, ini kalau dibagi dengan 12 tempat duduk ya, berarti kan ini satu lingkaran ini kan 360 derajat kan ya. Berarti anggaplah di sini kita punya alfa, di sini alfa. Ini juga alfa pasti kan. Nah, ini ada 12 alfa nanti ya. Berarti alfa itu adalah 360 derajat dibagi dengan 12 ya. Berarti sama dengan 30 derajat. Maka jadinya kan ini 2 alfa kan. 2 alfa berarti 60 derajat. Ya kan? Berarti ini 60 derajat ya. 2 ini berarti 60 derajat. Atau kita pisahkan deh segitiganya. Kita buat lagi segitiga di sini. Jadi kita tinjau gambar itu ya. Nah kan begini ya. Jadi ini tuh kan jadinya 60 derajat kan. Paham ya? Karena ini alfa, alfanya 30 derajat kali 2 berarti 60 derajat. Ini 3 meter. Nah ini kan jari-jari, ini jari-jari kan. Ini kan berarti sama kaki. Nanti jadinya sama sisi ya. Kenapa begitu? Karena kan total sudut segitiga itu kan 180 derajat ya. Kita kurangi 60 derajat, berarti kan lagi 120 ya. 120 derajat, kemudian dibagi 2 sama besar, berarti 60 derajat, 60 derajat. Berarti jadi segitiga sama sisi gitu ya. Berarti ini R-nya ya 3 meter juga dong. Ya, sehingga jawabannya adalah yang A ya. Ada pertanyaan soal nomor 1? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tinggi poros kinceria adalah. Poros berarti yang ini ya, kita ditanya tingginya berapa. Nah, ada yang bertanya. Radius paling luar itu berarti yang ini. Ya, yang ini. Radius paling luar. Oke. Nah, sekarang soal nomor 2, tinggi poros kincir angin. Berarti tinggi yang ditanyakan itu adalah dari sini ke sini ya. Nah, ini tinggi yang ditanyakan nih. Dari sini sampai sini. Nah,
tadi kan kita sudah dapat alfanya kan ya. Alfanya tadi kan 30 derajat ya, 30 derajat berarti ini kan 30 derajat nih ya. Ini 30 derajat. Nah, ya 30 derajat di situ. Nah, ini kan siku-siku nih. Nah, berarti dari segitiga itu ya kita bisa gambar ulang segitiganya. Nah, begini ya. Sorry. Gambar segitiga. Nah, gini kan. Berarti ini kan 6 meter. Ini 30 derajat. Ini siku-siku. Ditanya ini tingginya berapa. Anggap tingginya H namanya. Ya. Berarti ada samping, ada miring. Ya, ada samping, ada miring. Berarti kita gunakan apa? Kita gunakan cos ya. Cos 30. Cos itu kan samping bagi miring ya. Berarti H/6. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Atau akar 3/2 juga boleh kan? Ini H/6. Coret 2 sama 6-nya. Nah, coret maka dapat tinggi. Kinciriannya itu adalah 3 akar 3 meter. Dapat ya. Jawabannya yang B. Ini serius ya, belum tak kerjain sama sekali, baru ngetik doang, sama sekali belum tak pikirin. Sebenarnya simple, buktinya ini dapat logikanya kan cepat kan, padahal sama sekali belum tak coba soal ini ya, sama sekali. Mikirin aja belum ya, tadi baru ngetik aja. Asal kalian gini ya, berpikirnya logikanya harus bagus gitu ya. Jangan buru-buru mikirnya, pelan-pelan aja. Ini coba lihat orek-oreknya cuman segini kan. Coretannya kan nggak banyak. Ini kan paling ya 1 menit lah ya. Yang nomor 3, panjang sabuk pada penggerak dan roda mesin penggerak adalah panjang sabuk pada penggerak dan roda mesin penggerak. Oke. Nah, ini agak tricky sedikit ya. Kita perhatikan. Nah, gimana gambarnya biar bagus ya? Nah, gini aja deh. Nah, ini agak sulit ya. Jadi tolong kalian fokus ya. Bagian ini. Nah, ini tak kasih sabuknya warna biru biar ada bedanya. Nah, ini ya. Ini sabuknya nih. Ya, anggaplah gambarnya lurus ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu berapa jarak antar pusat lingkarannya. Kita harus tahu dulu berapa jarak ininya ya. Nah, kita harus tahu dulu nih. Berapa jarak antar pusatnya. Bagaimana cara taunya? Berarti kan tinggi segini itu ya. Tingginya ini apa namanya? Tadi H sudah, kita pakai T deh ya. Tingginya ini T berarti sama dengan tinggi porosnya hanya ya dikurangi dengan 3 meter. Ya, karena kan jarak ini tanah ya. Ini tanah kan. Nah, ini kan tinggi ke bawahnya kan 3 meter kan ya. Tinggi ke bawahnya kan 3 meter. Ini kan 3 meter. Segini ini tadi kita dapatkan ini kan H yang 3 akar 3. Paham ya? Jadi kan tinggi segini ini tuh ya adalah H-3. Ya, atau 3 akar 3 min 3. Lalu bagian ini, ya bagian yang lengkung ini kan setengah lingkaran kan. Ini juga setengah lingkaran kan. Berarti kalau kita totalkan, itu akan jadi keliling satu lingkaran. Ya, sedangkan yang ini, ya yang lurus ini, itu sama dengan 3 akar 3 min 3 ini dikali 2. Karena ini 1, ini 1. Ya, jadi ada 2 nih. Jadi kalau kita rumuskan, ya kita rumuskan panjang talinya itu adalah 2T ditambah keliling lingkaran. Ya, ini panjang dari sabuknya. Ya, kita ulangin lagi logikanya. Jadi ini ya, ini T kan. Ini juga T kan. Jadi ada 2T. Kemudian ini yang lengkung setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Kalau digabung jadi satu lingkaran. Ya, jadi keliling satu lingkaran. Oke, tinggal kita hitung sekarang, berarti 2 dikali 3 akar 3 dikurangi 3 ditambah keliling lingkaran 2πr ya. Berarti 2 dikali pi, R-nya tadi berapa di soal? R-nya 0,5 radiusnya. Oke, 2pi dikali 0,5. Nah, berarti ini jadinya berapa?
6 akar 3 ya, min 6, ingat dikali 2 semua ini, ditambah ini kan setengah kali 2pi ya, pi jadinya. Oh, sebentar nih kok tidak ada 2. Kecuali kalau ini berjarak 1 meter di atas tanah, oke ya. Kalau misalnya kita ubah, ini titik pusatnya 1 meter misalnya ya, berarti ini kan 1 meter ya. Tapi logiknya begini, ini mungkin salah soal ya, atau salah ketik, salah ketik mungkin ya. Logiknya, masa 3 meter segini 6 meter, kan nggak lucu ya. Ini harusnya ini 1 meter ya. Nah, kalau itu 1 meter, berarti ada jawabannya. Ini kita ganti dengan 1 meter ya. 1, ini 1 meter, jadi H-1 jadinya ini ya, H-1. Nah, gitu ya, berarti ini 3 akar 3 min 1. Berarti 6 akar 3 min 2. Nah, gini baru ada jawabannya. Jadi jawabannya yang C. Ada pertanyaan? Tak tunggu ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, soal berikutnya. Sebuah kolam ikan berbentuk balok memiliki alas persegi dengan luas ini ya. Dengan luas maksudnya. Dengan luas alasnya itu 900 desimeter persegi dan tinggi T desimeter. Sebelum diisi air, bagian dinding dalam dan alas kolam akan dicat terlebih dahulu. Sebuah kran mengalirkan sebanyak 1 desimeter kubik tiap 10 detik ke kolam, hingga setengah kapasitas kolam terisi untuk selanjutnya ditambahkan sejumlah ikan. Diketahui bahwa tiap 6 ekor ikan membutuhkan minimal 15 desimeter persegi air. Oke, pilih pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut. Ini benar atau salah ya. Jika T sama dengan 10, maka jumlah maksimal ikan pada kolam adalah 1620 ekor. Oke, jadi ini kita asumsinya nggak tumpah airnya ya. Kan, ya ini kan 16 desimeter persegi ini adalah air yang dibutuhkan untuk 6 ekor ikan ya. Jadi berapa ada maksimal ikan yang bisa kita taruh kalau T-nya 10 gitu. Ya sebenarnya gampang aja sih ya, kan volumenya berarti ya yang ini ya. Ini kita anggap namanya poin 1, ini poin 2, ini poin 3. Untuk pernyataan yang pertama ya. Yang pertama. Jadi karena tadi apa namanya? Di sini ya sampai setengah kapasitas kolam. Berarti di sini yang tinggi airnya, tinggi air itu adalah setengah T ya. Oke, ini setengah dikali 10 sama dengan 5 desimeter. Berarti volume air sama dengan 900 dikali 5 ya, 45 atau 4500 desimeter kubik. Nah, sekarang banyak ikan. Ya, banyak ikan. Berarti 4500 dibagi dengan 15 ya. Karena setiap 6 ikan butuh 15, jadi tinggal kita kali lagi dengan 6 ya. Gitu. Kita coret-coret di sini. Coret-coret dapat 3, berarti di sini adalah 300 dikali 6 ya. Berarti 1800 ikan. Wah, banyak sekali ya, 1800 ikan. Berarti yang pernyataan pertama salah ya. Jika T sama dengan 12, maka jumlah maksimal ikan pada kolam, nah ini caranya sama aja berarti. Di mata buat di sini aja ya. Langsung aja ya, logikanya kan sama ya. Jadi kita langsung ke N ikan aja. Banyak ikannya. Berarti 900 dikali dengan setengah dari 12 itu ya, sama kayak tadi logikanya. Lalu dibagi dengan 15 dan dikali dengan 6. Ya. Kita coret-coret. Coret-coret dapat 6 ya. Bagi dengan 3 deh. Bagi dengan 3 dapat 5 ya. 5 sama 30 dapat 6 ya. Berarti kita punya 60 kali 6 kali 6.
6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216. Berarti 2160 ekor atau ikan. 2 benar ya. Yang ketiga sekarang. Jika T14 ya sama aja caranya. Berarti 900 dikali setengah dari 14 dibagi dengan 15 dikali dengan 6. Coretnya sama aja langsung ya. Ini berarti dapat langsung 60 ya. 60 ini dapat 7. Berarti 60 kali 7 kali 6. 42 dikali 6, 12, 1, 24, 25. Ya, 25, 20 ikan. Jadi yang 3 salah. Nomor 6, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam dengan air adalah... Oke, jadi kan ini di sini ya, sebuah keran mengalirkan sebanyak 1 desimeter kubik tiap 10 detik ke kolam hingga setengah kapasitas kolam terisi. Untuk selanjutnya ditambahkan sembahkan. Oke. Berarti kan waktu kan gini ya. Kita main rumus debit ya. Jadi debit atau Q itu adalah volume, atau pakai perbandingan aja ya. Tapi nanti kita ini deh, belakangan deh. Ini kita tulis rumusnya dulu. Volume dibagi dengan waktu. Nah, dari data di soal, tiap volume 1 desimeter kubik ya, 1 desimeter kubik itu butuh waktu 10 detik. Ya kan, atau 10 sekon gitu ya. Nah, sekarang volume kolamnya itu kan 900 dikali T kan. Nah, 900 dikali T ya. Waktunya apa gitu kan? Waktunya berapa? Nih anggaplah T2 kayak gitu namanya ya. T2 gitu. Berarti ini mungkin satuannya bisa kita ya nanti ya. Ngilangin satuannya terserah kalian yang mau dihilangin atau enggak. Ini biar jelas aja, ini volume per waktu, ini juga volume per waktu. Tinggal kali silang aja, kita akan dapatkan T2. Oh, sorry, ini berarti dari kondisi setengah penuh ya. Dari kondisi setengah penuh, aduh, hampir kejebak. Kan udah setengah penuh kan kolamnya ya, gitu ya. Berarti T2-nya ini ya, ini kalau dicoret kan 450 nih. Ya, 450 dikali dengan 10 ya. T2-nya berarti 4500 T. Ada pertanyaan? Yuk, nomor 7. Jika kolam dapat diisi 3960 ikan, nilai minimal dari T, ya tinggal kebalikan dari kita tadi mencari 1, 2, dan 3 itu ya. Jadi 3960 sama dengan 900 dikali setengah T dibagi dengan 15 dikali dengan 6. Ya, kita coret dulu. Ini sama ini tadi dapat berapa? Dapat 60 ya. Dapat 60. Coret ini sama ini dapat 30 ya kan? Berarti T sama dengan 3960 dibagi dengan, ini kan 30 kali 6 masih ada di ruas kanan ya, 30 kali 6 berarti kalau pindah kan jadi bagi ya. 30 kali 6. Coret nolnya ya. Coret nolnya, kemudian ini dibagi berapa? 36 dibagi ini bisa ya. Ya, 22 ya, benar. Sorry. 22 ya. Jadi jawabannya adalah 22.